Hai, aku Selin dan aku sudah menganggap panti asuhan Saint Augustine rumahku sejak usiaku 6 tahun. Tapi aku sebenarnya bukan yatim piatu. Kalian tahu orang tuaku adalah agen khusus dengan identitas rahasia. Sayang, jika suatu hari nanti ada orang mencurigakan yang bertanya tentang orang tuamu, larilah menyelamatkan diri. Aku sudah terbiasa dengan kunjungan seperti hantu berkelebat ini dari orang tuaku. Mereka sering bergantian menyelinap masuk di malam hari, menghabiskan sedikit waktu yang mereka punya denganku, dan selalu datang bersama di hari ulang tahunku. Dan meski jarang bertemu mereka, mereka mengajariku beberapa keterampilan luar biasa. Di umur 12 tahun, aku mahir 5 bahasa, bisa memainkan beragam alat musik, dan melakukan tendangan kupu-kupu jika diperlukan. Meski menjalani kehidupan rahasia dan tak bertemu orang tuaku sesering yang ku mau, aku masih merasa beruntung mempunyai mereka berdua di hidupku. Ini ulang tahunku ke-17, hari yang seharusnya membuatku sangat bersemangat. Kalian tahu, orang tuaku selalu mengunjungiku bersama-sama di hari ulang tahunku. Tapi aku sudah menunggu di sini lama sekali dan tak ada tanda-tanda mereka. Ini tahun pertama hal ini terjadi. Aku tak suka sama sekali, pasti ada yang tak beres. Hari berikutnya di gereja, kami sedang menyanyikan himne saat kulihat pria asing di kerumunan sedang menatapku. Instingku mengatakan kalau ada yang tak beres, jadi aku mencuri dengar dirinya berbicara ke suster. Gadis berambut pirang itu, bagaimana tepatnya orang tuanya meninggal? Dia bertanya tentang orang tuaku, yang artinya hidupku sungguh dalam bahaya. Aku langsung kabur dengan semua keterampilan bertahan hidupku. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang tuaku? Apa identitas mereka terbongkar? Tak berani kubayangkan itu, jadi kupastikan tak seorang pun membuntutiku sebelum pergi ke stasiun bawah tanah dan mencari loker bagasi. Ini merupakan tempat yang harus kudatangi di situasi penyelamatan diri. Kutunggu sampai tak ada orang di sekitar sebelum membukanya dengan kunciku. Di dalamnya ada sejumlah uang, dokumentasi kehidupan anak perempuan dari masa kecil hingga dewasa, serta sepucuk surat. Selin, kami tersayang, kami sangat menyesal kau tak mendapatkan masa kecil normal yang pantas kau dapatkan. Jangan pernah meragukan kalau kami menyayangimu dengan segenap hati kami. Jika kau membaca ini, artinya identitas kami terbongkar. Kami sertakan dokumen untuk identitas barumu. Tetaplah kuat, kita akan segera bertemu. Ibu dan ayah yang menyayangimu. XO. Jika orang tuaku bisa mengatur semua ini untukku, aku percaya kalau mereka juga bisa menangani yang lainnya dan segera kembali padaku. Jadi, inilah aku, dengan identitas baruku, Diane. Australia, aku datang. Orang tuaku meninggalkan cukup uang untuk mulai hidup baru di sini, untuk bayar sewa dan uang sekolah. Sungguh benar-benar biasa. Orang tua Diane adalah peneliti di Kutub Utara. Diane berasal dari keluarga biasa dan bersekolah di sekolah umum biasa. Kemudian bekerja sebagai akuntan kantoran. Tak menikah atau punya anak. Semuanya adalah kehidupan yang membosankan. Masalahnya, jika aku akan jadi orang lain, maka setidaknya aku jadi orang yang seru. Jadi, aku tak jadi sekolah. Sebaliknya, aku ciptakan dan mengadopsi identitas Harper yang berusia 20 tahun dan memulai ide menghasilkan uang. Menikah sesuai permintaan. Dengan semua yang aku pelajari dari orang tuaku, aku bisa hasilkan banyak uang dan di saat yang sama menjalani seperti apa rasanya keluarga yang normal. Sempurna. Pertama, aku menjadi lulusan dokter Harvard supaya orang tua pria terhormat ini akan memberinya warisannya. Berikutnya, seorang bangsawan mewah yang menyelamatkan klienku dari perjodohan yang mengerikan. Dan kemudian seorang gadis manis yang membantu klienku mengintimidasi teman-teman mereka yang sangat jahat. Segera setelah klienku mencapai tujuan mereka, kontrak berakhir dan kami berpisah. Tanpa aku sadari, melalui Harper sebagai nama samaranku, aku sudah menikahi 9 pria hanya dalam 8 bulan dan menjadi kaya raya. Namun ternyata kasus-kasus yang kuambil semuanya berasal dari keluarga yang tak normal. Kontrak ke-10 ini akan menjadi kasusku yang terakhir. Kemudian akan kutinggalkan Harper dan masuk kuliah sebagai Diane. Sebelum aku kehilangan kepercayaan untuk mendapatkan keluarga impianku. Tapi saat aku mengemudi ke tempat pertemuan, aku bersumpah mobil itu sedang mengikutiku. Itu bisa jadi orang tuaku atau orang yang berbahaya. Hanya ada satu cara untuk cari tahu. Sekarang aku hanya perlu menunggu. Jika dia berbahaya, aku akan meluncur dari tebing ini lalu berenang ke tempat yang aman. Kemudian kulihat pria yang menyeringai tanpa dosa ini mengintip dari jendela. Dia menunjukkan sebuah kontrak pacar sementara. Hei, aku cuma ingin bicara. Apa dia klienku yang ke-10? Dia sepertinya tak berbahaya, jadi aku melangkah keluar dari mobil. Aku Carl dari pengadilan. Kau jelas sibuk sekali. Begini, aku ditugaskan untuk menyelidikimu. Setahuku bukan hal ilegal untuk menikah beberapa kali, ya kan? Tidak, hanya jika itu sungguhan dan bukan kawin kontrak. Carl, aku hanya punya satu klien lagi dan aku tak menikahinya. Aku hanya jadi pacar sementaranya yang aku yakin itu legal. Jadi apa ada peluang kau bisa tutup mata pada yang satu ini untuk terakhir kalinya? Legal atau tidak, aku sangat menyarankan kau berhenti melakukan pekerjaan ini dan lakukan sesuatu yang lebih baik secara normal. Tak lama kemudian sebuah mobil hitam berhenti dan seorang pria berjalan ke arah kami. Oh tidak, apa mereka sudah menemukanku? Aku minta maaf membuatmu terkena masalah. Aku berbalik, siap melompat.